Iya, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh mitra bisnis Dev dimanapun Anda berada? Pastinya selalu oke. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya adalah mitra bisnis dari PT Duta Elok Pesada, sekaligus juga sebagai stokis wilayah Magetan dari jaringan Cemara. Pagi menjelang siang ini saya sangat bersyukur sekali ya, karena di tahun 2020 ini saya bisa masuk ke DMRT Award sebagai top seller mewakili jaringan Cemara. Oke teman-teman, di sini saya mau sharing ya, berbagi pengalaman, strategi, kemudian juga trik bagaimana saya membangun jaringan konsumen sehingga saya bisa mendapatkan yang kemudian juga puas, merasakan manfaatnya, terus repeat order hingga sekarang. Alhamdulillah. Jadi gini, saya mengawali saya sebenarnya gini, tidak melakukan sesuatu hal yang besar ya, yang seperti teman-teman yang lakukan. Saya sebenarnya melakukan hal yang kecil yang mungkin sebagian dari teman-teman juga sama melakukannya seperti saya, yaitu mempraktekkan teori yang telah disampaikan oleh pusat di lapangan. Jadi mungkin saja intensitasnya berbeda. Jadi kita sama-sama melakukan hal itu, cuma intensitasnya berbeda. Ada yang sekali, dua kali melakukannya kemudian sudah selesai, ada yang terus konsisten melakukan hal itu. Jadi saya memulai memasarkan bisnis ini
itu berawal dari pemakai. Jadi saya itu menjalankan bisnis ini, memasarkan produk No Amoria itu berawal dari seorang pemakai produk. Awal kenal dengan No Amoria itu saya melihat postingan upline saya ya, upline saya Mbak Yulia itu dari Ngawi. Saya dibuat penasaran sama beliau karena postingannya yang sangat menarik, yaitu tentang Sertesti Amorea ya. Antara percaya atau tidak, karena gini, masa hasilnya seperti itu ya, dalam benak hati saya sempat bertanya seperti itu. Tapi rasa penasaran saya membuat ingin order No Amorea ke Mbak Yulia. Jadi saya mencoba order karena gini, saya tertarik ke No Amorea itu karena produknya simple. Jadi cukup dengan cuci muka saja sudah mengcover semua kebutuhan kulit kita. Termasuk ini ya, saya sendiri yang sudah merasakan manfaatnya itu. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk order karena gini, saya itu tipe wanita yang tidak suka dandan. Jadi saya itu tidak suka bermake up. Jadi apa ya, semakin penasaran buat nyoba No Amorea. Akhirnya saya memutuskan untuk order ke Mbak Yulia, yaitu sekaligus sebagai upline saya. Sebelum saya order, beliau juga menggali riwayat kulit saya. Jadi upline saya itu menggali riwayat kulit saya, mulai dari karena kulit saya juga normal, saya tidak pernah pakai krim pemutih, juga saya tidak pernah pakai krim racik. Jadi beliau menyarankan untuk memakai No Amorea Beauty Bar, dan kebetulan waktu awal-awal saya gabung itu Amorea Beauty Plus Bar. Jadi saya pakai No Amorea Beauty Bar. Usia saya di bawah 30 tahun, kemudian juga saya kulitnya normal itu. Jadi memutuskan untuk pakai No Amorea Beauty Bar. Kemudian itu ya, setelah beliau itu menggali riwayat kulit saya, kemudian juga kebutuhannya, itu akhirnya beliau menyarankan No Amorea Beauty Bar. Kemudian beliau juga mendampingi, jadi beliau itu mendampingi pemakaian Amorea saya sampai saya itu merasakan manfaatnya. Jadi beliau itu kontrol saya ya, mulai dari pakainya, kemudian juga detoxnya seperti apa, itu beliau kontrol saya, sehingga saya bisa merasakan manfaat No Amorea. Saya puas, saya loyal. Akhirnya saya pun juga repeat order sama upline saya. Nah, jadi apa yang upline saya lakukan terhadap saya pun juga menduplikasikannya ke konsumen saya. Jadi apa yang upline saya lakukan terhadap saya, mulai beliau menggali riwayatnya, kemudian beliau menentukan kebutuhan kulit saya, kemudian juga beliau mendampingi saya, itu saya lakukan karena ini ilmu pertama yang saya dapatkan ketika saya bergabung dengan No Amorea, memakai produknya. Jadi ini saya duplikasikan ke konsumen saya. Menduplikasikan bukan berarti saya mengajari konsumen saya ya, tetapi menduplikasikan di sini dalam artian apa yang saya lakukan terhadap diri saya sendiri, itu saya lakukan juga ke konsumen-konsumen saya, sehingga konsumen-konsumen saya juga mendapatkan loyal, mereka puas, loyal, kemudian juga repeat order. Kemudian saya dari memakai, saya merasakan manfaatnya, saya puas sama No Amorea. Karena gini, pakai seminggu wajah saya kelihatan cerah ya. Kemudian pakai 2 minggu ngaca, cerah lagi. Akhirnya saya punya pemikiran. Saya berpikir, kenapa saya tidak merekomendasikan No Amorea ke orang lain? Karena saya sendiri sudah merasakan manfaatnya, saya puas,
cuma cuci muka loh bisa wajah saya cerah, jadi saya nggak perlu pakai bedak dan lain sebagainya, nggak ribet gitu. Jadi waktu itu saya punya pemikiran seperti itu, berusaha merekomendasikan Nu Amoria ke orang lain, terutama keluarga, kemudian sahabat juga, terus teman-teman, teman SD, SMP itu saya mulai menawarkan ke beliau. Jadi itulah awal mula saya memasarkan produk Nu Amoria, karena saya sendiri merasakan manfaat dari Nu Amoria. Nah, kemudian ini kita tahu sendiri ya, kita terutama jaringan Magetan pasti tahu gimana Magetan. Magetan itu adalah kota mati, kota kecil. Mati bukan berarti tidak ada aktivitas sama sekali di Magetan, di kota Magetan. Mati di sini maksudnya tidak ada jalur besar di Magetan. Jadi kota kecil, rata-rata penduduknya adalah menengah ke bawah, kemudian juga penghasilannya, pekerjaannya itu sebagai petani. Jadi banyak sekali kendala di awal ketika saya memulai memasarkan, dari itu ya, karena petani yang kurang sadar akan perawatan kulit. Kemudian juga namanya orang desa ya, namanya orang desa itu kepengennya putih instan karena nggak ada edukasi, jadi nggak ada pengetahuan sama sekali. Jadi kalau Nu Amoria prosesnya lama, mereka menginginkan yang cepat, produk pemutih seperti itu. Kemudian juga awal mula saya memasarkan Nu Amoria itu tidak seperti sekarang. Dulu ketika awal memasarkan Nu Amoria itu belum booming. Jadi kalau sekarang kan banyak, hampir di setiap desa di Magetan itu ada perwakilan ya, ada member. Kalau dulu itu tidak. Dulu itu Nu Amoria belum booming, belum banyak dikenal masyarakat. Jadi untuk membangun kepercayaan itu lebih susah ketimbang sekarang, karena sekarang itu di mana-mana ibaratnya ada banner Nu Amoria, bisa share di Google, di YouTube dan lain sebagainya sudah ada. Tapi dulu itu belum. Jadi itu awal mula babat, saya babat kota Magetan. Kemudian ini, jadi setelah itu karena minimnya ilmu yang saya punya, belum ada training juga, belum ada waktu itu, belum ada pengetahuan, edukasi dari pusat pun juga belum sampai ke bawah. Jadi saya belum berani untuk memasarkan secara offline. Jadi saya belum berani untuk terjun ke lapangan karena itu tadi minimnya ilmu yang saya miliki. Saya ingat betul ya, konsumen pertama saya itu di online, beliau itu seorang dokter. Jadi gini, saya promosinya lewat online, saya kerahkan nih BBM, dulu masih ada BBM, kemudian Facebook, Line, WhatsApp, itu saya kerahkan. Setiap hari saya promosi, share testi manfaat Nu Amoria, kemudian saya share testi pemakaian Nu Amoria. Dari situ ada sebagian yang nyantol. Jadi konsumen pertama saya itu seorang dokter. Beliau itu seorang dokter dari kota sebelah, memutuskan untuk order Nu Amoria. Tapi di konsumen pertama saya itu gagal. Jadi saya gagal mendampingi konsumen pertama saya karena minimnya ilmu yang saya miliki. Jadi knowledge saya itu masih rendah tentang pengetahuan produk itu masih sangat rendah. Jadi di konsumen pertama saya gagal. Saya sadar betul karena memang pengetahuan yang saya miliki itu masih kecil. Di situ saya memutuskan untuk belajar. Jadi saya berani belajar, yang sering mengadakan kegiatan offline itu Mbak Ana Ngawi ya, stokis Ngawi, itu saya sering mengikuti acara beliau. Jadi saya bisa belajar dari beliau. Kemudian juga dari grup-grup yang dibuat oleh
Bunda Fitri, Bunda Devi, kemudian juga Mbak Binti sama Mbak Yulia itu saya belajarnya dari situ. Pokoknya saya belajar dari manapun, ada kegiatan dimanapun saya ikut, karena saya pengen bisa, saya kepengen bisa mendampingi konsumen saya itu. Jadi saya jadi belajar ya teman-teman, yang paling penting. Kemudian saya memberanikan diri setelah ilmu yang saya miliki cukup untuk offline. Setelah terutama ini ya, saya pernah mengikuti PIT yang diadakan oleh Babe di pusat di Surabaya. Saya benar-benar terbuka tentang produknya ketika mengikuti itu. Jadi setelah itu saya benar-benar berani untuk melakukan kegiatan offline di lapangan, baik itu saya bersama tim saya gitu. Jadi dari belajar ini saya ada keberanian, karena memang knowledge itu sangat penting sekali. Tanpa adanya knowledge, kita tidak akan mungkin bisa mendampingi konsumen kita sampai mereka loyal, puas, kemudian terjadi repeat order. Karena gini, bukan efek samping, cara kerja New Amorea itu adalah mendetok. Jadi tidak semua orang siap untuk ke detok gitu. Jadi kita harus benar-benar punya pengetahuan yang lebih dari konsumen kita itu. Kemudian berani offline ya. Saya mulai berani offline, beranikan diri untuk offline. Padahal sebelum kenal New Amorea, saya bisa dibilang kuper. Jadi nggak pernah yang namanya jangankan kumpul sama ibu-ibu sosialita, keluar kalau cuma belanja seperti itu ya. Jadi satu hal terbesar yang saya rasakan selain dari bonus yang saya dapat adalah pengembangan diri. Saya mulai ini berani ngomong di depan, menjelaskan di depan itu. Jadi dari situ saya mencoba perbanyak kenalan. Jadi saya mencoba memperbanyak kenalan. Saya memperbanyak relasi ya. Jadi saya bisnis Amorea ini adalah bisnis penyambung silaturahmi. Jadi yang awalnya sempat silaturahmi dengan keluarga, dengan teman terputus, akhirnya dengan bisnis New Amorea ini akhirnya tersambung lagi. Jadi perbanyak relasi di sini, saya menghubungi teman-teman SD saya, kemudian teman SMP, teman SMA, teman kuliah itu saya hubungi kembali. Saya jadi admin grup. Jadi saya masukkan ke grup itu ya, tujuannya untuk melakukan pendekatan tadi. Kemudian yang kedua yang saya lakukan ini ya, jadi perbanyak relasi ini termasuk juga ke orang lain ya. Saya juga sering keluar masuk rumah makan hanya untuk bisa mengenal satu orang yang mau saya masukkan ke dalam daftar prospekan itu. Kemudian yang kedua saya tukar kartu nama. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk membuat kartu nama. Jadi semenjak gabung di New Amorea, saya 3 kali membuat kartu nama. Ya, mulai dari yang nggak ada fotonya, kemudian yang ada fotonya, dan yang terakhir saya membuat kartu nama ini beserta ini ya, pencapaian yang sudah saya dapat dari PT DEP. Ini tujuannya sebenarnya untuk membuat orang lain penasaran dengan saya. Jadi memang norak, tetapi dengan orang membaca, orang akan jadi penasaran dengan saya dan menghubungi saya. Jadi setiap ketemu siapapun, karena saya anggap semua orang itu adalah peluang. Jadi peluang buat saya. Jadi setiap ketemu siapapun, itu saya kasih kartu nama beserta juga dengan brosur. Nah, ketemu siapapun di alun-alun, ketemu orang, saya kasih brosur sama kartu nama. Ketika ada yang penasaran, nah orang-orang itu saya
minta nomor WA-nya untuk dimasukkan ke list daftar nama prospekan. Awalnya tidak, awalnya cukup ini ya, cuma kasih. Akhirnya apa? Kok nggak ada yang menghubungi ya? Kok nggak ada yang closing ya? Itu saya berpikirnya seperti itu. Berarti sia-sia, ibaratnya kan seperti itu ya, nggak efektif. Nah, kemudian saya perbaiki lagi. Selanjutnya saya kasih kartu nama, brosur, kemudian saya juga minta nomor WA-nya. Itu. Kemudian sebar brosur juga sudah ya, sebar brosur. Kemudian demo busa. Jadi saya juga melakukan demo busa. Saya sendiri juga bersama tim demo busa di alun-alun juga pernah. Kemudian masuk ke kumpulan ibu-ibu juga pernah. Tetapi memang tidak efektif karena apa ya? Kita baru ngomong, mereka sudah ngomong sendiri, jadi tidak efektif. Akhirnya dari situ saya berusaha mengundang teman-teman saya, kemudian prospekan saya untuk saya demoin busa. Jadi ngumpul di salah satu rumah teman saya, kemudian saya datang, saya jelaskan di situ. Nah, di awal menjelaskan respon mereka itu tidak positif. Jadi respon mereka itu langsung negatif. Sabun 1 box mending dibelikan beras, ada yang seperti itu. Mending tak buat bayar SPP anak, ada yang seperti itu. Nah, ternyata mereka yang bilang seperti itu adalah mereka-mereka yang belum ditempelin busanya. Jadi setelah saya tempel busa di wajahnya, kemudian saya jelaskan tentang manfaat Nuamorea, dari yang awalnya bilang mending dibelikan yang lain daripada dibelikan sabun, akhirnya mereka order juga. Dari sini saya dapat pengalaman baru ya, dan selalu saya sampaikan ke tim saya, jangan pernah bilang orang itu tidak akan beli Nuamorea sebelum kita menempel busanya di wajah kita. Sebelum kita memberikan edukasi tentang Nuamorea, tentang manfaatnya, jangan pernah bilang kita. Itu yang sampai sekarang saya tekankan ke saya sendiri, juga tim saya. Kemudian dukung offline. Jadi dukung offline dengan online. Jadi setiap apa yang saya lakukan di offline itu saya share ke online untuk tertarik dan percaya dengan saya. Nah, orang-orang yang terjaring di sini, jadi orang-orang yang saya kenal dari kegiatan offline, dari relasi, tukar kartu nama, kemudian sebar brosur demo busa, itu saya masukkan ke list daftar prospekan. Nah, jadi mereka saya masukkan ke list daftar prospekan untuk saya lakukan tindak lanjut. Nah, bukan hanya sekedar menjaring, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi saya melakukan tindak lanjut di sini. Misalkan ada yang ada yang penasaran dengan dia punya keluhan flek. Jadi dari situ saya post di status itu tentang testing flek, tentang pengetahuan flek. Kemudian ada juga yang dia punya keluhan jerawat. Jadi saya share testi jerawat, saya post tentang pengetahuan jerawat, akhirnya jadi closing. Nah, dari situ jadi bukan berarti kemudian list daftar prospekan mereka tidak beli sudah, itu tidak ya, tapi harus saya lakukan tindak lanjut agar closing. Karena kalau misalkan saya
sudah selesai di sini juga tidak akan closing. Jadi ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut ini adalah pendekatan kita kepada calon konsumen agar mereka bisa closing gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita lakukan follow up. Nah, di follow up itu tidak terjadi hanya untuk orang yang sudah closing atau konsumen kita, tetapi follow up juga kita lakukan untuk orang-orang yang bertanya tentang No Amorea, tentang harganya. Itu baru kita juga melakukan follow up ke situ. Nah, biasanya ini ya, pengalaman saya sendiri, saya mati-matian mengejar konsumen agar closing, tetapi setelah closing saya biarkan begitu saja. Itu pengalaman saya di awal. Saya pikir ketika mereka sudah closing, nanti mereka juga akan order sendiri. Kalau mereka butuh, mereka akan order sendiri. Itu pemahaman yang salah ya. Jadi saya punya prinsip, satu konsumen itu bisa menciptakan 1000 konsumen, dan satu konsumen itu bisa menghilangkan 1000 konsumen. Itu tergantung bagaimana kita memfollow up jaringan jaringan konsumen kita. Itu. Jadi follow up ini sangat penting untuk mendampingi konsumen sampai si konsumen merasakan manfaatnya. Nah, follow up di sini saya melakukan ini, membuat data ya. Membuat data follow up, saya follow up 1 minggu sekali. Jadi saya melakukan follow up ke konsumen itu 1 minggu sekali. Setelah saya follow up, saya isi buku tersebut. Jadi di sini juga ada ya buku follow up saya, konsumen saya. Nah, ini biasanya gini, saya melakukan follow up itu secara offline dan online. Nah, secara online biasanya kita saya tanya ya, bagaimana perkembangannya, keluhannya apa. Pasti teman-teman juga punya pengalaman seperti saya, bertanya secara online tetapi tidak ditanggapi sama si customer tersebut. Jadi saya pun juga punya kendala seperti itu. Nah, 1 minggu sekali, jika saya tidak direspon di online, saya telepon. Kemudian juga audio, saya pakai audio karena audio itu lebih jelas. Kalau telepon itu kita bisa lebih terbuka, jadi lebih jelas lagi. Kalau memang saya WA tidak direspon. Kemudian juga ini ya follow up-nya online dan offline. Kemudian selanjutnya secara offline itu saya biasanya mendatangi si konsumen. Jadi saya mendatangi konsumen dengan terdaftar ya, terjadwal. Jadi hari ini saya ke beberapa konsumen karena saya lebih senang datang ke rumahnya ketimbang saya lewat online. Jadi saya lebih senang berkunjung ke rumahnya karena kalau ke rumahnya itu mereka lebih terbuka sama saya. Jadi terbuka apapun, kadang masalah pribadi pun juga curhat ke saya. Kemudian juga kita tahu keluhannya seperti apa, kita tahu perkembangannya seperti apa juga kita tahu. Kadang gini, saya lebih percaya ke No Amorea ketimbang orangnya, karena banyak orang yang memakai No Amorea sudah berapa lama tapi tidak ada perubahan, kan seperti itu. Nah, di situ setelah saya gali, ternyata banyak mereka yang tidak jujur dalam pemakaian, kadang dicampur dengan produk lain, kadang juga mereka pakainya tidak teratur, tidak telaten, sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian saya juga save perubahan wajah. Jadi setiap
10 hari sekali saya foto, kadang sambil follow up berkunjung saya foto, saya bandingkan dengan sebelumnya. Jadi perubahan itu mereka tidak puas karena melihatnya sendiri, tetapi orang lain yang melihatnya. Itu mungkin sama sambil bangun kenyamanan ya dengan konsumen. Kalau mereka nyaman dengan kita, mereka tidak akan berpindah hati ke yang lain. Itu teman-teman sedikit strategi saya membangun jaringan konsumen. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat dan juga bisa dipraktekkan ke lapangan. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.